dengan contoh ya, hikmah. Yang kedua adalah dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah dengan debat. Nah, saya tuh masih menghindari jalur debat ini. Kalau saya. Kecuali Abu Janda waktu di LC dulu. Believe it or not itu nggak direncanain. Ini baru saya buka di sini sih. Waktu itu saya bilang pada tim di TV, saya itu cuma mau datang kalau saya lihat itu kondisinya bagus. Dan salah satu kondisi yang nggak bagus adalah saya tuh malas memberikan panggung pada orang-orang yang bermasalah. Jadi saya udah nanya ini siapa aja yang hadir nih. Nah, dan nggak ada nama yang dimaksud. Maka saya mau. Begitu saya datang ada. Jadi ya udahlah. Saya tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang pendebat ya, atau tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang apologet kalau misalnya dalam agama Kristen, atau di dalam agama Islam adalah seorang misalnya penjelas agama ya, kepada agama lain. Saya sih belum masuk ke ranah itu sih. Ustadz, sekarang ini ada fenomena baru ya, soal terkait dengan isu perpindahan agama. Oke. Ya kan? Convert, tapi ada yang bilang revert, ya kan? Ustadz masuk wilayah itu nggak? Walaupun saya tahu Ustadz juga mu'alaf. Soalnya ini kan ngeri-ngeri sedap nih. In the name of Pancasila ya kan, on behalf negara yang toleransi dan lain sebagainya. Itu masuk wilayah itu nggak Ustadz sekarang? Kalau saya lihat kebebasan beragama itu termasuk yang dijamin di dalam Indonesia. Artinya dalam orang bebas konstitusi, orang bebas memilih agama apa saja. Nah, namun balik lagi, kalau saya salah tolong dibenerin ya Prof ya. Kalau saya nggak salah, agama itu kan termasuk salah satu bagian daripada sumber hukum ya, daripada di Indonesia, sumber hukum positif, ya nggak sih? Atau pertimbangan agama gitu? Bukan. Jadi yang namanya sumber hukum itu ada macam-macam, ya kan? Nah, salah satunya norma. Nah, norma itu ada norma agama, ada norma masyarakat, ada norma masyarakat, budaya ya gitu ya. Nah, berarti bisa dimasuk dalam pertimbangan gitu ya? Ya, bisa. Dia bisa jadi hukum ketika diadopsi oleh hukum negara. Misalnya dalam undang-undang, contoh undang-undang zakat gitu kan. Oh itu diadopsi? Ya, diadopsi dan menjadi norma agama, undang-undang haji. Nah, berarti kalau gitu kita bisa lebih mudah mendefinisikan. Kalau gitu kebebasan beragama ini kan dijamin di Indonesia misalnya. Artinya kalau nggak salah, yang nggak boleh itu adalah secara aktif mengkampanyekan agama pada orang yang sudah beragama, itu yang nggak boleh ya. Kalau saya yang saya nggak salah ya. Jadi memaksa lebih tepatnya. Itu kan nggak boleh ya. Kalau menyampaikan nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Dakwah nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah memaksa. Nah, kalau begitu lebih mudah lagi. Berarti sebenarnya kalau soalan agama di Indonesia tergantung kuat-kuatan siapa yang bisa mempromosikan apa gitu. Iya, harusnya bukan begitu kan. Iya betul. Jadi kita ini kan cenderung menghindari konflik tapi bukan mengelola konflik kan. Benar. Gitu. Padahal konfliknya itu masih ada. Konfliknya masih ada. Betul. Makanya perasaan saya ya, di zaman dulu nggak ada tuh masalah toleransi beragama. Kita tinggal di Palembang, kita baik-baik saja. Iya. Kan, ya? Kita bahkan candaan-candaan kita kan lebih parah daripada sekarang. Kalau candaan kita zaman dulu dipakai sekarang, Prof, bisa masuk penistaan agama tuh, Prof. Iya, penistaan agama atau ujaran kebencian. Atau perbuatan tidak menyenangkan ya. Tapi yang paling gampang tuh ujaran kebencian yang berbasis sara. Oh iya, betul. Makanya. Tapi begini, kembali pada pertanyaan saya, Ustadz masuk wilayah itu enggak? Maksudnya masuk wilayah itu? Kayak Kohdondi gitu-gitu. Oh, masuk pembahasan wilayah itu. Iya. Kalau saya sih lebih kepada enggak sih. Karena gini, saya lebih kepada gini. Kan ada 3 untuk menyampaikan agama Islam. Pertama adalah dengan menjelaskan, dengan
dengan contoh ya, hikmah. Yang kedua adalah dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah dengan debat. Nah, saya tuh masih menghindari jalur debat ini. Kalau saya. Kecuali Abu Janda waktu di LC dulu. Believe it or not itu nggak direncanain. Nggak direncanain. Jadi waktu itu ini baru saya buka di sini sih. Waktu itu saya bilang pada tim di TV, saya itu cuma mau datang kalau saya lihat itu kondisinya bagus. Dan salah satu kondisi yang nggak bagus adalah saya tuh malas memberikan panggung pada orang-orang yang bermasalah. Jadi saya udah nanya ini siapa aja yang hadir nih. Nah, dan nggak ada nama yang dimaksud. Maka saya mau. Begitu saya datang ada. Jadi ya udahlah. Jadi artinya saya bilang ya udahlah, namanya juga sudah kejadian ya. Tapi kalau saya secara pribadi, believe it or not juga itu yang paling viral sampai sekarang. Puluhan juta yang nonton. Ya, makanya. Artinya kalau saya sih saya tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang pendebat ya, atau tidak mendefinisikan diri saya sebagai seorang apologet kalau misalnya dalam agama Kristen, atau di dalam agama Islam adalah seorang misalnya penjelas agama ya, kepada agama lain. Saya sih belum masuk ke ranah itu sih. Kan biasanya kan orang ketika dia convert itu ada alasan macam-macam. Betul. Alasan dia tahu betul agama semulanya. Benar. Dan dia menemukan keanehan-keanehan, lalu dia cari perbandingannya kayak Kodondi kan. Betul. Tapi ada orang yang tidak pernah tidak pernah mempraktekkan agamanya. Tiba-tiba masuk nilai baru dan dia tertarik dengan nilai baru itu. Bener. Tanpa ada perbandingan. Nah, Ustadz yang mana? Saya termasuk yang kedua kayaknya. Oh, yang kedua. Karena itu Ustadz nggak pernah bicara tentang agama sebelumnya. Benar. Ya kan? Kalaupun saya berbicara tentang agama sebelumnya hanyalah pengalaman pribadi. Ya, contoh bukan ilmu yang dipelajari secara sungguh-sungguh. Betul. Makanya kemarin ada protes kan, oh Felix ini salah kamar. Loh, saya tuh cerita pengalaman saya. Saya cerita kenapa saya memilih Islam. Nah, pasti ada berkaitan dengan yang tadi. Berarti itu yang kemudian saya katakan bahwa saya bukan seorang ilmiah, saya lebih tertarik kepada Islam ketimbang dengan agama yang lama. Bukan karena perbandingan ya. Betul, tapi fun fact Prof, saya ketika masuk agama Islam, saya merasa bahwa Islam tuh kayak beda dengan agama Katolik, agama saya yang lama. Tapi semakin lama saya mempelajari agama Islam, saya semakin yakin bahwa saya ini dari sumber yang sama. Contoh misalnya Prof ya, contoh yang sederhana. Dulu kan kita anti banget nih, wah dia dibaptis nih. Kan dibaptis itu kan dimandikan, Prof. Iya. Nah, pertanyaannya di dalam Islam seperti apa sih kalau ada orang mau masuk Islam? Wudhu lah udah suruh. Ternyata ketika ditanya pada Mus'ab bin Umair, dia menjawab dan tentunya dia pelajari dari Rasulullah kan ya. Maka dia berkata ketika ditanya sama orang-orang, bagaimana caranya kalau kami mau masuk Islam? Dia berkata, kamu mandi, kamu syahadat dan sholat 2 rakaat. Berarti salah satu sunahnya adalah mandi. Mandi apa? Mandi wajib itu. Permandian itu kalau di kita namanya mandi wajib. Sama sebenarnya. Sama-sama puasa, sama-sama kemudian punya sholatnya dan segala macam. Ya cuma bedanya apa ya? Jelas ada beda. Kalau enggak ngapain saya muslim kan gitu kan ya. Tapi maksudnya potensi konflik itu menurut saya melarang memakan babi. Iya betul, sama dan segala macam. Jadi potensi konfliknya sih jauh lebih sedikit sih kalau sekarang. Jadi saya melihat bahwa contoh kayak gini ya Prof ya. Saya melihat bahwasanya orang-orang yang ketika dulu mereka dalam tanda kutip ya mewartakan ajaran agama mereka, yaitu kayak ketika saya mendakwakan agama Islam. Karena ini kan satu sebenarnya dari awal sampai akhir. Kita juga mengakui Nabi Isa, kita mengakui Musa, kita mengakui Daud dan segala macam. Nah, dan kita tidak membeda-bedakan mereka, termasuk orang-orang yang beriman di zaman itu, mereka juga bagian daripada kita. Ya makanya ini ada pertanyaan ya. Boleh nggak nitip pertanyaan? Boleh. Katanya soal kitab Hanok, pernah dengar ya kitab Hanok? Oh belum. Karena itu nggak relevan nanya ke beliau. Itu tanya ke Dendi itu kitab Henok ya. Iya, jangan tanya yang nggak ahli. Tanya ke Dendi karena Henok itu kalau menurut Dendi katanya sumber Bible dari bisa Yahudi jadi. Itu. Karena kalau kayak gitu Prof nanti orang-orang sana pasti akan bilang Al-Quran juga nyontek kitab ini kata dia. Iya. Dan memang lebih baik menghindari perdebatan eyal-eyalan. Iya benar. Ya, karena nantinya jadinya kebencian. Iya, dan tiba-tiba dilaporkan kita. Kebencian berbasis sara. Iya betul. Gitu. Udah ada saranya kan? Iya, jadi kalau kayak gitu biar diselesaikan di meja ilmiah supaya lebih pas. Yang tidak boleh melarang debat itu kan? Tidak boleh, betul. Kalau orang mau berdebat ya silahkan aja ya. Benar, tapi dengan orang yang berilmu plus yang berilmu. Benar, karena ada banyak orang juga yang mendapatkan hidayah lewat jalur itu. Ya. Dan kita tidak bisa menutup karena memang di dalam Al-Quran diperbolehkan. Ya, misalnya kita fenomena Zakir Naik yang nggak boleh dilarang. Iya benar, dilarang yang kemarin ya.
Enggak, di beberapa negara kan kan dilarang kan. Artinya dia tidak siap untuk adu intelektualitas. Gitu kan ya.